warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jamil awliya wa syuhada'i wa salihin wa jami' masyayikhina fi din Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Muhammad al-Malik al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di subuh yang berkah ini insyaallah kita akan bersama mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Salamah bin Dinar Al-Imam Al-Qudwa Al-Wa'iz Syekhul Madinah An-Nabawiyah. Beliau adalah Imam Salamah bin Dinar, seorang imam yang dijadikan panutan. Dan Al-Wa'iz ini yang suka memberi tausiah nasihat Syekhul Madinah An-Nabawiyah, yaitu seorang syekh di Madinah Nabawiyah di Madinatul Munawwarah. Abu Hazim Al-Madini Al-Makhzumi Maulahum Al-Araj Al-Abbas At-Tammar Al-Qas Az-Zahid, juga seorang yang zuhud. Wulida bi ayami Ibni Zubair wa Ibni Umar. Lahir ketika di zamannya Imam Ibnu Zubair dan Imam Abdullah bin Umar. Wakila asluhu Farisiyun wa ummu Rumiyah. Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar ini bukan orang Arab, aslinya Farisi. Farisi itu Iran. Bapaknya Iran wa ummu Rumiyah, ibunya Romawi. Tapi dengan kesolehannya, ketekunannya, keistiqomahannya menjadi seorang wali yang besar, orang soleh. Tengok, ibadahnya luar biasa. Padahal bukan orang Arab. Bapaknya Farisi, Iran itu bukan Arab. Farisi, ibunya Rumiyah. Rumiyah Romawi sana Eropa. Wa huwa maula Bani Lais wa kana asqar afzar ahwal. Dia Masya Allah ciri-ciri orang Eropa betul-betul ya, orang-orang Eropa. Badan-badannya tuwfiya khilafat Abi Ja'far ba'da sana arba'in wa mi'ah, meninggal pada zamannya Khalifah Abu Ja'far
pada tahun 140 Hijriah. Wakilah baru tadi. Di antara hikmah beliau, kita ambil satu dulu. Kalau kita ambil satu. Qala Abu Hazim, Imam Abu Hazim mengatakan, inna bani Israila lama kanu ala sawabi kanatil umara'u tahtaju ilal ulama. Kata Imam Abu Hazim, dia kan aslinya Romawi, orang ibunya Romawi, ayahnya orang Farisi, bukan orang Arab. Kata beliau, sesungguhnya Bani Israel itu ketika mereka di atas kebenaran, Bani Israel dulu ketika di atas kebenaran, sekali lagi betul, perilakunya tuh betul. Kata beliau, kanatil umara'u tahtaju ilal ulama. Jadi para pemimpin-pemimpin pada waktu itu mereka butuh kepada ulama. Di zaman Bani Israel dulu, waktu belum belok, Bani Israel belum belok-belok, masih di zaman kebenaran. Kata beliau dulu, waktu mereka masih di dalam kebenaran, di atas kebenaran, para umaroknya itu butuh kepada ulama. Jadi umaroknya dekat, ulama butuh, minta nasihat, minta apa segala macam. Tuh. Wa kanatul ulama'u tafirru bidiniha minal umara. Dan para ulama pada waktu itu mereka lari menyelamatkan agamanya, membawa agama mereka dari para umara. Itu zaman Bani Israel dulu. Jadi untuk menjaga agama kadang-kadang kalau ulama betul-betul campur, itu menjaga agamanya ini berat. Pokoknya berat. Ya memang tidak secara bisa dimutlakan. Ya karena ulama ada yang memang dekat karena untuk memberi nasihat, mendakwahi, mengajari. Ya harus gitu, dekat tuh harus gitu. Tapi kalau dekat untuk dunia ya tidak. Jadi pada waktu itu ulama itu lari menyelamatkan agamanya dari para umara. Larinya ini maksudnya tidak mau apa namanya, pada bahasa sekarang ini ngempet lah. Apalagi sampai jilat dan sebagainya. Untuk dunia. Jadi ulama itu dia tidak mendekat kepada umara untuk karena dunia, tidak. Tetapi kebalikannya para umara itu mendekat kepada ulama untuk akhirat. Ini zaman-zaman kebenaran dulu. Bahkan nanti ulama tapi rubidinya minal umara, umaranya menjauh. Ulamanya menjauh untuk menjaga agamanya. Karena kalau dengan ini zaman dulu dengan penguasa itu memang banyak sekali godaannya. Yang duit lah, inilah, jabatan lah, apa segala macam lah pokoknya. Jadi untuk menjaga agamanya itu susah. Dekat tetapi harus untuk mendakwai, mengajari. Kalau untuk menadahi tidak, berarti untuk menjolok apalagi tidak. Falamma ra'a dzalika qaumun min adillatin nas ta'allamu dzalikal ilm wa atau bi ila al-umara wastaghna bihi 'anil ulama. Jadi ketika orang-orang yang hina
Falamma ra'a dzalikal qaum, ketika ada orang-orang yang hina melihat kaum tersebut, ta'lamu dzalikal ilm. Gini, maksudnya gini. Ketika orang-orang waktu itu, orang yang bodoh-bodoh, yang hina-hina, melihat dia melihat ini para ulama kok dideketin sama penguasa ya? Apa sebabnya ini? Dia tengok, ini penguasa segede gini hebat, ini datang ke ulama, ini datang ke ulama. Ini zaman waktu benarnya Bani Israel. Para ulama, para umaranya, pemimpinnya datang ke ulama, Ada orang min azillatin nas, orang yang hina ini maksudnya orang-orang yang ya bukan orang yang lurus. Dia tengok, kok ulama didatangi penguasa-penguasa, ya aku mau belajar lah. Artinya, aku mau belajar, apa sebabnya kok ulama didatangi para penguasa? Ta'lamu dzalikal ilm. Akhirnya diselidikilah ulama ini kenapa kok didatangi. Oh, ulama ini belajar ilmu ini. Belajarlah dia. Ilmu apa dipelajari? Coba dirubah. Setelah dipelajari, dia belajar ilmu ulama, hadis apa, tafsir dan sebagainya. Belajar. Tapi niatnya itu dari pertamanya itu salah. Belajar. Wa atau bihi ilal umara fastaghnat bi 'anil ulama. Karena niatnya pertama apa? Dia belajar itu kepengin dekat dengan umara, kepengin dekat dengan para penguasa. Tengok enak pula ulama ini duduk aja, penguasa datang. Wah, enak nih. Aku nak apa nih, cari rahasianya apa ini? Oh, ternyata ulama itu punya ilmu. Jadi para umara itu datang, minta nasihat, minta ini, arahan dan sebagainya. Akhirnya si orang ini tadi ini, yang termasuk dari kelompok-kelompok yang orang-orang min azilatin nas lah bahasanya Imam Abu Hazim. Akhirnya dia belajarlah. Tapi niatnya apa? Supaya dia bisa dekat dengan umara. Belajar. Setelah belajar, pandai. Dia kan memang niatnya mau dekat dengan umara. Akhirnya dia yang datang ke umara. Sudah dia udah belajar karena niatnya dari pertama dia macam tengok enak pula ya ulama didekati sama umara terus. Setelah dia belajar, akhirnya sesuai dengan niatnya yang awal, ya, wa atau bihi ilal umara. Akhirnya mereka mendekati kepada pemimpin. Dikira apa? Pemimpin tuh kan dia kemarin tuh dia tengok di depan mukanya nih, dia pemimpin ini kan datang ke ulama. Dikira ini pemimpin ini sukalah dengan ulama. Maka akhirnya setelah dia belajar, dia datang ke pemimpin. Maksudnya ini pemimpin ini kan biasanya dia datangi, suka. Ternyata kemudian setelah dia pandai, dia datanglah ke pemimpin, para penguasa datang. Fastaghnat bihi 'anil ulama. Maka ketika para penguasa itu didatangi oleh para ulama, fastaghnat bihi 'anil ulama, mereka langsung, para penguasa ini langsung enggak butuh ulama lagi. Cuek, maksudnya enggak butuh ulama lagi. Maksudnya ya tidak seperti awal, dia datang ke ulama, dia muliakan, dia minta petunjuk, dia minta arahan, minta nasihat, minta doa. Itu ketika umaroknya datang ke ulama. Tapi ini ketika ada satu kaum yang nengok, hanya melihat kedekatannya, kok enak ya sama umarok ini. Dia belajar, kemudian dia pula yang mendekat ini ulama yang hanya dia tidak paham, bukan seperti ulama-ulama yang sebelumnya. Dia pula datang ke umarok, begitu datang diremehkan sama penguasa, diremehkan. Kasih duit, kasih ini, selesai. Selesai. Nak nasihatin tak berani, nak gini tak berani gini. Yang salah nak bilang salah tak berani. Mau lurus tak berani. Di bawahnya para umara. Padahal ulama itu adalah warasatul anbiya.
Ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Bagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam itu berhadapan dengan penguasa yang luar biasa, yaitu Fir'aun. Tapi bukan Nabi Musa harus tunduk ke Fir'aun, tidak. Tetapi Fir'aun yang memang ditundukkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud? Kayak apa besarnya Raja Namrud? Nabi Ibrahim sampai dibakar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau ulama itu hina di hadapan para penguasa. Akhirnya Allah menundukkan Raja Namrud kepada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan penguasa-penguasa yang lain. Makanya di setiap zaman itu mesti ada penguasa besar, ada ulama besar. Penguasa besar, ulama besar. Begitu. Adarihi itu nafsah. Jadi sejarah itu akan berulang terus, berulang. Begitu. Cuman caranya itu yang bagaimana? Caranya itu bagaimana? Ya caranya ini seperti ini. Nah, mestinya di zaman kebenaran itu ya ulama itu maksudnya ya jangan mengejar. Nah, mengejar kepada para penguasa. Ketika ulama mengejar para penguasa, terjadilah seperti di zaman Bani Israel ini. Mereka akan diremehkan oleh penguasa. Nggak ada harganya sudah. Nggak ada harganya ngomongnya lah apa kasih sumbat duit selesai itu diam tuh. Tak ada lurus-lurus lagi. Karena tujuannya mendekat kepada penguasa itu adalah dunia. Kalau dunia tujuannya maka selesailah. Maka itu akan dijengkalin oleh para penguasa. Jengkalin para penguasa. Nah, dekat niatnya harus akhirat. Tidak ada kedekatan dengan penguasa, tapi niatnya untuk biar dapat bagian, biar dapat ini, dapat ini. Ulama didekati para penguasa. Para penguasa didekat ketika ulama, dia ingin dapat bagian apa? Bagian akhirat. Minta doanya, minta nasihatnya, minta apa arahannya dan sebagainya. Minta restunya. Apa yang didapat penguasa datang ke ulama? Dapat akhirat. Tetapi ketika ulama kok ngejar-ngejar kepada penguasa, niatnya ini jadinya untuk dunia. Ya, niatnya untuk dunia. Ngejar urusan apa ngejar? Urusan apa kok ngejar-ngejar? Ya berbeda dengan kalau memang urusannya ini ya semacam dakwah dan lain sebagainya. Itu memang seharusnya memenuhi pencerahan dan sebagainya supaya umara ini bisa berlaku adil, lurus. Intinya apa? Intinya pokoknya jangan mendekat kepada umara untuk dunia, ya, untuk mendapatkan bagian-bagian duniawi, maka ulama itu akan diremehkan. Fastaghnat 'anil ulama. Penguasa pada waktu itu adalah tak butuh ulama lagi. Ulama jadi ketika dikejar tambah sok jadinya. Tak pakailah, tak usah pakai kasih ini, dah kasih diam. Nak astagfirullah. Nak minta doa, nak minta restu apa benda lagi, arahan apa benda, karena ulama itu sudah dianggap menjadi bawahannya. Ketika sudah ditundukkan dengan uang, ditundukkan dengan jabatan, karena memang maunya yang sana itu dunia, ya sudah selesai. Kalau sudah dianggap bawahan, macam mana? Umara ingin minta doanya, minta apanya, yang ikhlas loh maksudnya, ikhlas. Memuliakan, macam mana nak muliakan? Dia merasa lebih mulia daripada ulama, karena ulama sudah bisa ditundukkan dengan dunia. Wajtamal qawmu 'alal ma'siyati fasaqatu wa takasu walau kana ulama'una yasununa ilmuhum lam tazalil umara'u tabuhum
Maka ketika itu terjadi, ya, para ulamanya ngejar-ngejar ke umara, ngejar-ngejar ke penguasa, ya akhirnya diremehkan sama penguasa. Kemudian setelah itu para kaum kalau udah kayak gitu gimana? Kacau mau dah masyarakat menjadi maksiat ini menjadi menyebar kemana-mana. Dan para ulama akhirnya direndahkan, dipandang rendah ya oleh masyarakat. Apa itu apa direndahkan? Enggak layak ulama itu direndahkan oleh orang awam. Tidak layak. Tapi karena sudah kejadiannya seperti itu, mereka ditundukkan oleh penguasa, enggak dihargai penguasa, menjadi semacam anak buahnya penguasa. Dibilang gini iya, dibilang gini iya. Akhirnya masyarakatnya kok alah, apalah. Gitu. Jadinya diremehkan. Seperti itu. Pasal hanya derajat para ulama di mata orang awam ini turun, jatuh. Karena itu sebabnya. Walau kana ulama'una yasununa ilmuhum lam tazalil umara'ul tahabuhum. Seandainya ulama-ulama kita itu menjaga ilmu mereka, maka para umara, para penguasa akan tetap berwibawa, akan tetap takut kepada mereka. Jadi nengok penguasa ini masih ini segan, ada rasa segan. Tengok ulama ini wibawa gitu, wibawa. Kalau ulama udah dijengkal ya sudah tak ada wibawanya. Dijengkal pakai juta, pakai miliar, memang berat. Ngomong ini memang ringan, tapi prakteknya itu berat luar biasa. Bagaimana kalau seorang di depannya ditaruh uang 5 miliar, macam mana tak berat? 10 miliar, macam mana tak berat mau nolak bang? Macam mana? Berat. Berat luar biasa. Seperti itu. Tapi ketika itu terjadi sudah habis. Mereka tidak akan lagi dihargai oleh para penguasa. Hanya mungkin dimanfaatin saja. Dimanfaati. Itu seperti itu. Untuk kepentingan duniawi. Untuk melancarkan, melicinkan urusan-urusannya para penguasa. Dimanfaatin saja, kasih duit bisa dimanfaati. Itulah sesuatu yang Masya Allah sebetulnya susah kita untuk membedakan mana nih betul, yang betulnya yang gimana, yang betulnya yang gimana. Sehingga masyarakat awam kadang-kadang menjadi bingung. Ini yang macam mana ini yang betul nih, jadinya ini betul tak, macam ini betul tak, ini kata Imam Abu Hazim ya, beliau menceritakan bagaimana keadaan para ulama-ulama terdahulu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga berkah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan taufik hidayah, inayah dan kekuatannya kepada kita semuanya, agar kita selalu menjadi orang yang taat dan istiqomah, tambah hari tambah dekat dengan Allah ya. Dan diberi kesehatan zahir dan batin, diberi umur yang panjang yang berkah bermanfaat bagi umat, dan di akhir hayat diberi husnul khatimah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.